Sebagai sebuah jalan utama, Kiai Haji Soleh Iskandar menjadi penghubung antara wilayah Kemang, Parung, dan Dramaga menuju Cibinong dan Jakarta. Fungsi jalan ini seolah serupa dengan posisi Kiai Haji Soleh Iskandar dalam membangun wilayah Bogor, khususnya umat Islam. Soleh Iskandar lahir pada 22 Juni 1922 di Cibung Bulang, tepatnya di Kampung Pasarean, Bogor. Ia merupakan anak dari pasangan Haji Muhammad Arif Marsa dan Hajah Atun Halimah. Mbah saya tuh Mbah Haji Arif dan nenek saya Ibu Hajah Halimah. Alhamdulillah punya anak 5. Yang pertama Pak Haji Anwar Arif yang paling besar, laki-laki. Yang kedua Pak Haji Ahmad Khatib. Dan yang ketiga Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar. Yang keempat Uwa Hajah Khadijah. Yang terakhir ibu saya Ibu Hajah Jumraili. 5 bersaudara. Pada 1944, ia menikah dengan Siti Maryam yang merupakan putri Kiai Haji Ahmad Sanusi, pengasuh Pondok Pesantren Cantayan, Sukabumi. Dari pernikahannya itu, ia memiliki 6 putra-putri yang kemudian tersebar di berbagai tempat. Pada tahun 1958, ia menikah lagi dengan Menin dan menghasilkan 2 orang putra-putri. Soleh Iskandar dibesarkan dengan suasana pedesaan, suasana desa Pasarean, yang pada awalnya berada di wilayah Cibung Bulang. Dalam jenjang pendidikan, Soleh Iskandar bersekolah di Warung Sabtu, Cibung Bulang. Setelahnya, ia pun menimba ilmu dengan berkelana di berbagai pondok pesantren. Saat dewasa, ia tergabung dalam Partai Masyumi dan memimpin Batalion U atau Laskar Hizbullah bagian Bogor Barat. Hizbullah sendiri merupakan sayap kelaskaran dari partai tersebut. Di bidang politik, dia kan aktif di organisasi kepemudaan. Kemudian dia aktif di berbagai organisasi, jadi ketua Persatuan Bekas Bersenjata. Di laskar-laskar yang bersenjata itu ada organisasi dia menjadi ketuanya. Kemudian dia menjadi ketua Syarikat Tani Islam Indonesia, itu underbownya Partai Masyumi, Haji Surabaya. Dan dia juga menjadi salah seorang pimpinan pusat Partai Masyumi Majelis Suro tahun 57. Ya dulu kan belum ada TNI, laskar. Nah, ketika Jepang masuk tahun 42, itu Jepang mendekati tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh penting di Indonesia, terutama di Jawa, supaya ini dimanfaatkan oleh Bung Karno, oleh para tokoh-tokoh, sehingga Jepang mau melatih kemiliteran untuk Hizbullah dan Sabilillah, namanya Sabilillah. Latihan itu dilatih di Cibarusah, mengirimkan person-personnya ke sana untuk dilatih kemiliteran. Nah, dari situ ketika bakal ada Laskar Sabilillah dan sebagainya. Sebagai aktivis Partai Masyumi, Soleh Iskandar banyak mendapatkan rintangan dalam ketegangan yang kian memuncak antara Masyumi dengan rezim Soekarno. Ia pun mengalami penangkapan. Beliau itu ketika masih menjabat sebagai Komandan Batalion O, beliau itu luar biasa mengenai masalah perhatiannya kepada anak buahnya, sampai ketika anak buahnya banyak yang tidak mendapatkan kartu karir untuk pensiun, beliau yang menguruskan. Ya, pencapaiannya banyak, sampai misalnya beliau membereskan mengenai masalah
desa Pasarean, jalan yang tadinya tidak diaspal, ya. Terus mereka-mereka yang dunia ketentaranya tidak jelas, karirnya tidak dapat, beliau nguruskan sampai dapat, ya, intinya begitu. Tapi khusus untuk masalah masuk ke dimensi pemerintahan, beliau sama sekali menolak. Selepas dari tahanan, Soleh Iskandar tak berhenti bergerak. Ia lantas memasuki dunia kemasyarakatan dan membuat kampung modern pertama di dunia ketiga pada tahun 1950 sampai sekarang. Dan mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada tahun 1953. Beliau juga melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi kemajuan umat. Di antaranya adalah mendirikan rumah sakit. Rumah sakit ini adalah bukti tangan dingin Soleh Iskandar atas pemikirannya tentang perlunya umat Islam memiliki rumah sakit sendiri. Jadi beliau ini didatangi ya oleh beberapa orang kelompok yang diketuai oleh Bapak Yusuf Padma. Mereka punya usul, ya, perhatian mereka bagaimana nasib ya kesehatan masyarakat, nasib kesehatan umat, gitu ya, itu menjadi perhatian mereka. Kita datang itu pada tanggal 30 ya, pada tanggal 30 ya, Rabiul Awal 1402 Hijriah, 26 Januari 1982 Masehi. 82 loh ya. 82 Masehi. Ya, datang ke kantor Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang kebetulan ketuanya adalah Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, ya. Jadi mereka datang ke kantor ya bersama-sama dengan Haji Muhammad Arif. Kemudian juga ada Muhammad Balud namanya, Muhammad Balud. Ya mungkin mengutarakan ya bagaimana supaya dibangun ya atau didirikan rumah sakit Islam. Jadi bukan hanya di Kota Bogor, tapi juga untuk Kabupaten Bogor. Karena waktu itu kondisi rumah sakit kan nggak seperti sekarang, ya kan? Ya, paling-paling cuma PMI. Oh, beda dengan sekarang, ya. Gitu. Nah, tetapi setelah nggak lama kemudian yang ketua tadi Bapak Muhammad Yusuf Padma ini kemudian meninggal dunia. Tapi hal ini sudah kemudian sudah direspon ya, dan kemudian direspon oleh Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar ya dengan mengundang rapat. Karena dia ketua pembina, dia mengundang rapat para pendukung Rumah Sakit Islam Bogor masyarakat. Yang nanti mereka sebagai pendiri itu. Dilaksanakan di sini pada hari Ahad Minggu ya, tanggal 21 Februari tahun 1982 jam 9.30 ya. Pertemuan pertama tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Bogor, pengorganisasian, serta komposisi personaliannya. 1 tahun berikutnya, pada 1983, dilakukanlah pertemuan yang menghasilkan pembuatan surat permohonan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Surat ini membuahkan hasil. Soleh Iskandar dan rekan-rekannya mendapat persetujuan untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Bogor di Kedung Badang pada 11 Februari 1984. Dulunya poliklinik di pojok di sana, yang sekarang jadi ICU.
Dari tanah garapan dapat dana itu masih ada almarhum Pak Soleh Iskandar. Mendapatkan dana dari Kuwait, bantuan dari Kuwait. Akan tetapi, sebelum menjadi rumah sakit ini, ia didahului dengan pendirian balai pengobatan di Taman Muara Ciapus. Balai ini berdiri di tanah milik Ketua Yayasan Pertama Rumah Sakit Islam Bogor, yakni Dr. Haji Hasan Natanegara. Totalitas terkait kesehatan juga nampak dari masjid yang dibangun di era balai pengobatan ini. Asyifa bermakna pengobatan atau penyembuhan, yang menunjukkan keterkaitan gagasan dengan balai pengobatan. Yayasan ini kan bukan keluarga, bukan milik keluarga, ini milik umat. Jadi siapapun boleh memimpin yayasan ini. Dan sekarang udah sampai kepada periode ke-8, ganti pengurus 8 kali ini. Jadi semuanya gitu. Jadi bebas di sini. Tidak ada kepemilikan, istilahnya saham pun tidak ada. Ini adalah wakaf, tanah wakaf. Maka dengan adanya rumah sakit ini, kemudian sudah dibukukan sejarahnya, supaya nanti generasi yang akan datang tahu bagaimana perjalanan dari mulai praktek kecil-kecil gitu ya, kemudian sampai bisa menjadi besar. Siapa tahu bukan hanya di sini, nanti mungkin di tempat yang lain kan gitu kan, di Bogor sini, ini kan di Kota Madya. Siapa tahu pada suatu saat nanti rumah sakit Islam ini berkembang di daerah kabupaten. Pada 1954, Soleh Iskandar bersama Persatuan Umat Islam yang tergabung dalam Partai Masyumi menggelar sebuah kongres untuk membahas berbagai persoalan umat, di mana salah satu yang utama adalah ikhwal perekonomian dan riba. Kongres tersebut memutuskan untuk melakukan gerakan-gerakan untuk menghalau riba dari kehidupan perekonomian rakyat. Memang ide almarhum ini boleh dikatakan sejak dulu. Sejak beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia pada zaman Belanda. Namun hal itu beliau belum menemukan cara bagaimana mengatasi hal itu, terutama mengangkat ekonomi umat, menghindarkan mereka dari riba dan lain sebagainya. Dalam rentang waktu yang relatif lama sejak seruan Kongres, baru pada 1991, Soleh Iskandar bersama rekan-rekannya mendirikan koperasi yang dinamakan Ikhwanul Muslimin. Di masa itu, seperti di waktu sebelumnya, kondisi perekonomian rakyat di desa Pamijahan masih diwarnai riba dan banyaknya lintah darat. Pada tahun tersebut, khususnya petani yang berada di desa Pamijahan itu benar-benar mengandalkan dari hasil pertaniannya dijual ke tengkulak. Tengkulak itu sendiri sebagai contoh, misalkan kita menanam ubi jalar. Sebelum ubi itu dipanen, maka si tengkulak menawarkan pinjaman, menawarkan uang kepada petani tersebut dengan alasan membantu. Padahal dalam hal penjualannya mereka menentukan harganya semena-mena. Itu kebanyakan sekitar tahun 90 seperti itu. Dan lahir lagi adanya rentenir-rentenir. Jadi mereka yang memiliki uang, mereka meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar. Sebagai kita ketahui bunga itu sangat diharamkan. Ide awalnya itu beliau mengikuti pertemuan majelis ulama, pendiri para bermuamalat, beliau termasuk dalamnya. Nah, setelah diputuskan bahwa akan didirikan bermuamalat, beliau kembali ke Bogor, memanggil saya, memanggil Taufik. Sekarang bermuamalat mau didirikan, kita juga harus mendirikan begitu. 1 tahun kemudian,
Tepatnya pada 8 Agustus 1992, Soleh Iskandar mengakselerasi berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau dikenal dengan Bank Syariah Amanah Ummah. Berdirinya Bank Amanah Ummah ini adalah salah satu gagasan almarhum Kiai Haji Soleh Iskandar, di mana beliau ingin mendirikan sebuah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan dengan syariah, sehingga lembaga keuangan tersebut tidak terlibat dalam ribawi dan dapat membantu umat ekonomi lemah meningkatkan usahanya, ekonominya dengan dana yang berasal dari LKS atau Lembaga Keuangan Syariah yang non-riba. Sebelum tahun 1958, Soleh Iskandar dan rekan-rekannya merancang pembangunan sebuah pondok pesantren. Pada 1960, rekan-rekannya melanjutkan pembangunan pondok itu yang kini bernama Pesantren Pertanian Darul Falah. Ya, yang beliau ikut berperanan ya Darul Mutakin. Bahkan beliau pernah mendapatkan wakaf diserahkan pada Darul Mutakin. Saya bertanya, ya saya iri kan, kok nggak diserahkan Darul Falah? Apa jawaban beliau? Yang di Darul Falah aja belum diurus semuanya kok. Gitu. Dan betul saya mengakui gitu. Kita belum bisa ngurus tanah di Darul Falah aja belum terurus semuanya. Kok mau minta ya tambahan? Itu satu. Beliau Nisa itu juga. Jadi terus ini pesantren yang Hafiz Karekel itu nama Mbaul Furqon. Untuk menunjang pencapaian pendidikan agama, Soleh Iskandar bergabung dalam Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia atau BKSPPI. BKSPPI itu kumpulan para pondok pesantren ya. Awalnya Jawa Barat, karena waktu itu pondok pesantren sempat ditinggal oleh para tokohnya. Jadi politisi, terbengkalai. Kemudian terkenal pesantren tuh airnya kurang bersih. Nah itu BKSPP buat proyek air bersih, membantu pesantren sekalian menyatukan isu-isu yang berkenaan dengan keumatan. Makanya BKSPP itu macam-macam, ada NU, Muhammadiyah, Persis, Wasiyah, pesantren apa aja. Kalau pesan-pesan banyak ya. Pesan salah satu diantaranya ketika beliau menjadi pembicara pelepasan santri, salah satu pesan beliau adalah jangan ganti kata santri dengan nilai. Beliau itu dasarnya adalah pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakat, mencintai masyarakat, akrab dengan masyarakat, akrab dengan para tokoh. Dan beliau ingin masyarakat itu menjadi masyarakat yang terdidik, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sehat, masyarakat yang berpendidikan. Karena itu maka selepas beliau di perjuangan yang sifatnya fisik ya, dan kemudian berhenti menjadi veteran ya, jadi veteran pangkat dengan pangkat mayor. Kemudian beliau bergerak dan menggerakkan masyarakat dalam berbagai macam bidang, antara lain pertama pendidikan. Soleh Iskandar berpikir tentang kemajuan intelektual masyarakatnya. Maka ia pun mengasaskan berdirinya Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang tegak pada 23 April 1961. Mengapa para orang tua kita itu memilih nama Ibnu Khaldun sebagai tokoh atau nama sebuah perguruan tinggi? Saya ada beberapa catatan ini. Jadi Ibnu Khaldun atau disebut juga Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun ya.
Beliau lahir itu di Tunis. Tunis pada tanggal 1 Ramadan 732 atau 27 Mei 1332. Beliau wafat pada tanggal 25 Ramadan 808 atau tanggal 19 Maret 1405. Jadi Ibnu Khaldun ini adalah tokoh penting dalam peradaban Islam abad ke-14 sampai dengan dunia modern. Nah, mengingat, jadi kenapa nama Abdul Khaldun itu dipilih? Karena memang dia punya otoritas keilmuan yang sangat tinggi. Karena ketinggian ilmunya itulah dia bergelar dengan Bapak Sosiologi. Bukunya yang paling terkenal itu adalah Al-Ibar. Dan yang paling utama lagi dari Al-Ibar itu adalah Mukadimah. Nah, itu yang mungkin harus dibaca oleh orang kita semua. Mukadimah itu walaupun mukadimah pengantar ya, tebalnya segini gitu. Jadi Bapak Sosiologi, peletak dasar filsafat sejarah, perintis ilmu ekonomi, karena di dalam mukadimah saja berbagai aspek, ada politik, ada ekonomi, ada sosiologi. Nah, jadi dia juga sebagai perintis ilmu ekonomi hingga penggagas ilmu politik. Ya. Salah satu buku yang sangat fenomenal berjudul Al-Ibar, ya, yang terdiri daripada 7 jilid. Jilid pertamanya berjudul Mukadimah, ya, atau pengantar, gitu kan. Jadi karena kekaguman dan rasa hormat para orang tua kepada tokoh yang sangat fenomenal itu, kemudian nama Ibnu Khaldun diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dan melekat sampai sekarang. Akan tetapi, pada 1961, Universitas Ibnu Khaldun belum memiliki bangunan sendiri. Untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, ia pun harus menyewa bangunan sekolah dasar, seperti Sekolah Dasar Negeri Pepandayan dan Sekolah Dasar Bangka. Pada 1974, Universitas Ibnu Khaldun Bogor memiliki lahannya sendiri, yang terletak di Jalan Marta Dinata 4. Bersama dengan 3 orang rekannya, Soleh Iskandar membeli tempat ini untuk kemudian dihibahkan menjadi bangunan pertama UIK. Sejak 1974 dan 1975, ejaan Universitas Ibnu Khaldun Bogor berubah menjadi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang disingkat menjadi UIK, untuk membedakan antara UIC Jakarta dan UIK Bogor. Semangat juang UIK Bogor ini pun dilandaskan dengan moto iman, ilmu, dan amal. Kemudian di mana posisi ilmu? Posisi ilmu adalah amal seseorang tidak akan diterima kalau dia tidak digunakan atau tidak dilakukan dengan ilmu. Nah, makanya sebenarnya ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, ya. Orang harus punya iman, harus punya ilmu, kemudian iman dan ilmu itu harus diamalkan. Sejak berdiri, UIK terus tumbuh dan berkembang. Saat ini luasnya mencapai 5 hektar dengan 7 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Program Pasca Sarjana, dan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang masing-masingnya memiliki jurnal dengan reputasi baik. Peningkatan jumlah calon mahasiswa dari tahun ke tahun yang memilih untuk berkuliah di UIK Bogor terbilang cukup tinggi. Mereka adalah calon-calon Ibnu Khaldun muda dan penerus perjuangan Kiai Haji Soleh Iskandar untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Saat ini Soleh Iskandar telah tiada. Ia wafat pada tanggal 22 April 1992, bertepatan tanggal 19 Syawal 1412, dan dimakamkan di pemakaman keluarga yang berlokasi di Desa Barengkok, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Akan tetapi,
Meski jasadnya tak lagi ada, jalan pikirannya telah membuka dan mendorong hadirnya masyarakat Islam terdidik yang dicintainya. Ia adalah seorang ulama yang patriotik.